Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aulia Prinisa, Aulia Tunisa, Azhara Ginat, Chelsea Fatihah, dan Dina Sekar ingin membahas tentang database fundamental. Dalam video ini, kami akan membahas tentang database versus DBMS, fungsi dari DBMS, komponen dari database system, metadata, physical data, sistem log data, relational database versus non-relational database, tipe dari relational database, dan tipe dari non-relational database. Yang pertama kita bahas database versus DBMS. Database merupakan gudang data atau tempat yang dibuat untuk efisiensi penyimpanan, pemeliharaan, juga koordinasi data. Sebuah data mungkin dibuat khusus untuk menyimpan file biner, dokumen, gambar, video, dan juga data-data lainnya. Database terdapat dalam berbagai ukuran juga kompleksitas. Sedangkan DBMS atau Database Management System adalah seperangkat-perangkat lunak yang mengontrol akses, mengatur, juga menyimpan, juga mengelola, mengambil, dan memelihara data yang ada di dalam database. Fungsi DBMS. Database Management System memiliki setidaknya 10 fungsi untuk membantu menjalankan suatu sistem agar berjalan secara praktis dan efisien. Yang pertama ada mendefinisikan data. DBMS mendefinisikan data untuk menentukan tipe, struktur, dan batasan dari data yang akan disimpan dalam database. Hal ini digunakan untuk membuat tabel dalam database. DBMS juga dapat mendefinisikan karakteristik pada setiap tabel. Mendefinisikan database ini akan disimpan dan didokumentasikan dalam kamus data. Yang kedua ada kamus data. Kamus data adalah suatu penyimpanan yang menyimpan pendefinisian data dan karakteristiknya. Dalam kamus data, DBMS memiliki fungsi untuk mengakses dan mencari di mana letak data beserta kaitannya yang dibutuhkan oleh pengguna melalui SQL, sehingga pengguna lebih mudah mendapatkan data yang dibutuhkan. Yang ketiga, backup dan recovery data. DBMS menyediakan fasilitas pencadangan dan pemulihan database dengan menggunakan teknik wizard yang dimiliki setiap DBMS. Pemulihan dan pencadangan ini akan berjalan secara otomatis. Hal ini sangat berguna untuk mengatasi kegagalan-kegagalan saat mengakses data. Yang keempat, memanipulasi data. DBMS dapat melakukan manipulasi database yang dikenal dengan DBML atau Data Manipulation Language. Pengguna dapat menambahkan, menghapus, mengubah, dan mengambil data. Yang kelima, menjaga integritas data. Dalam sebuah data DBMS, terdapat beberapa database yang dapat diakses oleh banyak pengguna. Hal ini dapat mengakibatkan redundansi data atau duplikasi di beberapa file. DBMS memiliki kemampuan untuk meminimalkan redundansi dan memaksimalkan data sehingga penampilan data akan sesuai dengan yang aslinya. Yang keenam, keamanan data. Keamanan data merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah database. DBMS dapat berfungsi untuk menjaga keamanan data agar data tetap aman. DBMS menyediakan fitur password dan username untuk mengizinkan atau memberikan akses kepada pengguna yang sesuai. Yang ketujuh, penyimpanan data. DBMS dapat berfungsi untuk menyimpan data dari jenis apapun. Penyimpanan ini akan tersimpan tanpa diketahui oleh pengguna di mana data tersebut tersimpan. DBMS memastikan data yang disimpan sesuai dengan data yang dimasukkan. Kedelapan, transformasi dan penyajian data. DBMS dapat membedakan antara format data logis dan fisik dengan menggunakan fungsi transformasi dan penyajian data. Fungsi ini bekerja dengan cara mengkonversi atau mengubah data yang telah dimasukkan ke dalam struktur yang telah ditentukan. 9. Memungkinkan akses beberapa pengguna. DBMS dapat memungkinkan banyak pengguna untuk melakukan interaksi secara efisien tanpa mempengaruhi integritas data dan konsistensi data. DBMS menggunakan algoritma yang canggih untuk memastikan bahwa banyak pengguna dapat mengakses database secara bersamaan tanpa mengorbankan integritas database. Yang ke-10, menyediakan interface untuk komunikasi. DBMS memiliki fungsi dapat berkomunikasi antar muka antara database yang satu dengan database yang lainnya, seperti menyediakan akses database ke pengumpulan data melalui internet dengan menggunakan browser web seperti Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen sistem database. Yang pertama ada data atau database yang akan digunakan. Lalu yang kedua ada hardware seperti hard disk, network, komputer, dan lain-lain.
Ketiga ada software yang digunakan sudah pasti di BMS itu sendiri. Yang keempat ada user atau pengguna. Nah, di user ini ada 3 jenis pengguna. Yang pertama ada database administrator atau DBA yang bertanggung jawab dan bekerja sama dengan sistem analis serta user untuk melengkapi berbagai macam tugas, serta mengelola database, mengontrol sistem, juga meningkatkan kinerja database. Selanjutnya ada database designer, yaitu orang yang merancang database yang akan dibuat dan membuatnya dengan sangat efisien sesuai dengan kebutuhan user. Lalu yang terakhir ada database end user. Nah, database end user ini dibagi menjadi 2 tipe. Ada user mahir, yaitu user yang berinteraksi dengan database tanpa menulis modul program. Lalu ada juga user umum yang merupakan user yang berinteraksi dengan database melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang ditulis atau disediakan sebelumnya. Selanjutnya ada metadata, physical data, dan sistem log data. Pengertian metadata. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Metadata ini mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file atau data itu nantinya dalam suatu basis data. Jika data tersebut dalam bentuk teks, metadatanya biasanya berupa keterangan mengenai nama ruas atau file, panjang file, dan tipe filenya, integer, karakter, date, dan lain-lain. Untuk jenis data gambar atau image, metadata mengandung informasi mengenai siapa pemotretnya, kapan pemotretannya, dan setting kamera pada saat dilakukan pemotretan. Fungsi-fungsi metadata. Metadata memiliki fungsi yang sama seperti katalog, yaitu untuk mengidentifikasi suatu data, mengelompokkan data yang serupa, membedakan data menurut kriteria tertentu, memberikan informasi penting berkaitan dengan data. Karakteristik metadata. Yang pertama adalah buatan, yang kedua konstruktif, yang ketiga dapat ditindaklanjuti. Physical data merupakan suatu konsep bagaimana deskripsi detail data disimpan dalam sebuah komputer. Physical data merupakan level rendah atau low level yang mendekati ke data sebenarnya. Dalam physical data menjelaskan definisi data yang meliputi nama atribut, type data, misalnya varchar, integer, dan lain-lain, size atau ukurannya data. Data yang diimplementasikan berupa tabel yang terdiri dari barisan data dalam kolom atau file dan baris record. Setiap DBMS mempunyai aturan-aturan tersendiri dalam membuat definisi, struktur basis data, dan tipe data yang digunakan. Physical data contoh atau desain database ialah representasi berasal desain data yang memperhitungkan fasilitas dan hambatan sistem database yang diberikan manajemen. Jenis physical data contoh yang pertama ada penyimpanan berurutan, yaitu organisasi atau penyusunan data pada suatu medium penyimpanan yang terdiri asal satu record mengikuti satu record lain dalam suatu urutan tertentu. Yang kedua, penyimpanan akses langsung, yaitu suatu cara mengorganisasikan data yang memungkinkan record-record ditulis serta dibaca tanpa pencarian secara berurutan. Sistem log data. Setiap OS mencatat detail kondisi operasi dan kesalahannya, dan log yang diberi cap waktu ini adalah sumber telemetri sistem yang fundamental dan otoritatif. Tergantung pada OS, mungkin ada log terpisah untuk kelas kejadian yang berbeda, seperti pembaruan informasi rutin, kesalahan sistem, catatan bootloader, upaya login, dan keluaran debug. Log kesalahan sering mengumpulkan catatan dari beberapa subsistem dan layanan OS atau daemon, dan dengan demikian merupakan sumber informasi pemecah masalah yang pasti.
Dalam model informasi umum, data log system biasanya dipetakan ke model data titik akhir. Database relasional versus database non-relasional. Database relasional. Database relasional atau SQL disusun berdasarkan model relasional data. Model database ini mengatur data menjadi satu atau beberapa tabel atau hubungan baris dan kolom dengan kunci unik untuk setiap baris. Karena setiap baris dalam tabel memiliki kunci uniknya sendiri. Baris dalam tabel dapat dihubungkan ke baris di tabel lain dengan menyimpan kunci unik baris yang harus dihubungkan, di mana kunci unik tersebut dikenal sebagai kunci asing. Alasan untuk dominasi database relasional ini adalah kesederhanaan, ketahanan, fleksibilitas, kinerja, skalabilitas, dan kompatibilitas dalam mengelola data generik. Selanjutnya, database non-relasional. Database NoSQL menyediakan mekanisme untuk penyimpanan dan pengambilan data yang dimodelkan dengan cara selain hubungan tabular yang digunakan dalam database relasional. Lalu selanjutnya ada types of relational database atau biasa disebut MySQL. Types of relational database ini dibagi menjadi 5 tipe. Yang pertama ada tipe numerik. Nah, tipe numerik ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data angka. Ciri utama data numerik adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, tipe numerik ini dibagi menjadi 2 berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada tipe data integer, yaitu tipe data bilangan bulat, dan ada tipe data pecahan atau desimal. Nah, kedua tipe ini bisa bernilai positif dan bisa juga bernilai negatif. Jika bilangan tersebut memiliki tanda positif yang tandanya plus atau negatif yang bertanda min, maka disebutnya signet. Tapi jika tidak memiliki data, seperti kalau positif kan tidak harus pakai tanda plus, nah itu dibilangnya adalah unsignet. Lalu yang kedua ada tipe data date and time. Nah, tipe data date and time ini adalah tipe data untuk kolom yang digunakan sebagai penyimpanan data yang memiliki format waktu atau jam. Tipe ini biasanya dibagi 5, yaitu ada tipe date untuk menyimpan data tanggal dengan format YYY, MM, dan DD, yaitu years, month, and day. Yang kedua ada tipe time untuk menyimpan data waktu dengan format hours, minute, and second. Yang ketiga ada tipe date time untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Biasanya formatnya adalah tanggal dulu, baru habis itu waktu. Yang keempat ada years untuk menyimpan data tahun. Lalu tipe yang ketiga ada tipe string atau tipe teks. Tipe data string ini biasanya digunakan untuk menyimpan data-data yang isinya itu teks. Ciri utama dari data string biasanya dipakein tanda kutip untuk mengapit kalimatnya gitu. Nah, data string ini tidak hanya untuk digunakan buat alfabet aja, namun bisa juga untuk angka-angka. Tipenya ada 6, yaitu ada char, varchar, tiny text, text, medium text, dan long text. Semuanya itu untuk menyimpan data-data teks. Lalu yang keempat ada tipe blob atau kepanjangannya adalah binary large object. Nah, tipe blob ini digunakan untuk menyimpan data-data biner. Tipe ini biasanya digunakan untuk menyimpan kode-kode biner dari suatu file atau objek. Yang kelima ada tipe data boolean. Tipe data boolean ini tipe data yang sifatnya seperti if else atau if else yang memungkinkan suatu kolom untuk memiliki pilihan kata untuk disimpan. Jenisnya ada 2, yaitu boolean dan enum. Lalu kemudian selanjutnya types of non-relational database.
dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama dokumen database. Dalam dokumen database dapat berfungsi untuk menyimpan data dalam dokumen yang mirip dengan objek JavaScript Object Notation. Konsep dari dokumen database ini lebih efisien dan fleksibel. Jadi, program akan lebih mudah dikembangkan karena dokumen database akan menyesuaikan penyimpanan data berdasarkan kebutuhan program. Yang kedua ada key value database. Sebuah value atau nilai biasanya hanya diambil dengan mereferensikan dari key atau kuncinya. Jadi mempelajari cara membuat query untuk key value tertentu bisa lebih sederhana. Key value database ini lebih sesuai untuk penyimpanan data dalam jumlah besar yang tidak perlu query yang rumit untuk mengambilnya. Lalu yang ketiga ada column based database. Column based database ini memberikan banyak fleksibilitas daripada database yang relasional, karena setiap baris tidak diharuskan memiliki kolom yang sama dan setiap kolom dibuat secara terpisah dengan nilai dalam database kolom tunggal disimpan secara berdekatan. Jenis database ini memberikan kinerja tinggi pada aggregation queries seperti sum, count, average, hingga minimum dan maksimum karena datanya sudah tersedia di kolom. Column base ini banyak digunakan untuk mengelola data warehouse, business intelligence, hingga CRM. Yang keempat ada graph database. Nah, kalau tipe data yang ini digunakan untuk menyimpan data dalam node dan edge. Node biasanya menyimpan informasi tentang orang, tempat, dan benda-benda. Sementara itu, edge menyimpan informasi tentang hubungan antara node. Jenis database ini adalah salah satu yang lebih unggul dalam penggunaan karena pengguna hanya perlu mencari tahu hubungan atau pola antar kolom yang tersedia.